Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Oktari. Saya dari kelompok 13 Pemikiran Pendidikan Hasan Langgulung. Nah, falsafah pendidikan menurut Hasan Langgulung yaitu ditinjau dari sudut pandang individu, yaitu untuk menggali potensi individu sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, secara di sudut pandang masyarakat digunakan untuk pendidikan digunakan untuk menanamkan nilai-nilai budaya. Nah, terus pemikiran Hasan Langgulung itu ada 3 pokok. Yang pertama, potensi pendidikan individu. Yang kedua, masalah belajar individu. Serta yang ketiga, pembinaan pembelajaran. Nah, di sini potensi individu itu setiap individu itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, perlu penggalian potensi agar potensi atau bakat-bakat pada diri seorang itu tidak terpendam dan dapat tersalurkan. Terus masalah belajar. Nah, masalah belajar di sini maksudnya itu bagaimana sih caranya seseorang itu dapat memahami materi tersebut, atau ada kendala-kendala yang terkait akan itu. Terus pembinaan pembelajaran ini bertujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran tersebut. Nah, selain itu kurikulum yang digunakan oleh Hasan Langgulung ini bertujuan untuk menanamkan syariat Islam pada pendidikan. Nah, di sini Hasan Langgulung mengharapkan agar peserta didik dapat menerapkan syariat Islam dalam sebuah pendidikan, dalam media sebuah pendidikan, agar dapat berguna untuk kehidupan kedepannya. Nah, terus untuk tujuan pendidikan Hasan Langgulung itu ada 5. Yang pertama, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana syariatnya, bagaimana apa yang dilarangnya, apa yang harus kita kerjakan. Nah, ya, mengenal lebih dalam tentang materi ketuhanan. Terus yang kedua itu masalah bertujuan untuk mendidik peserta didik diharapkan mampu hidup bermasyarakat seperti bergotong royong, saling membantu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus yang ketiga itu tujuan Hasan Langgulung itu yaitu bertujuan untuk membina akal melalui materi-materi yang diberikan. Nah, sehingga akal itu dapat terarahkan. Terus yang keempat, peserta didik itu mampu terbuka, sehingga dapat memberikan peluang untuk potensi-potensi itu dikembangkan, namun tidak menonjolkan diri sendiri. Nah, tidak memendam, namun tidak menonjolkan. Nah, seperti itu. Terus yang kelima, bertujuan untuk membina pikiran ilmiah. Nah, sehingga peserta didik itu dituntut untuk berpikir kritis mengenai materi-materi ataupun kegiatan dalam pembelajaran tersebut. Nah, selain itu asas-asas menurut Hasan Langgulung itu ada 2. Yang pertama, asas historis. Secara historis Hasan Langgulung itu mengambil media pembelajaran dari kisah-kisah para umat terdahulu, dari sahabat Nabi, baik pun kisah-kisah Nabi, sahabat Nabi, khalifah-khalifah sesudahnya, atau masa-masa
Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan lain-lain. Nah, di situ diambil sistem bagaimana sih pendidikan yang baik. Nah, itu asasnya. Terus yang kedua, asas sosiologis, yaitu asas yang mengedepankan perkembangan zaman, bagaimana media yang sebaiknya, bagaimana menerapkan sistem pembelajaran yang baik agar peserta didik mampu memahami materi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa ketinggalan zaman gitu. Nah, itu saja mungkin tentang mengenai pemikiran pendidikan Hasan Langgulung. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.